Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam layanan kebaktian renungan secara online yang akan kita dengarkan bersama untuk Komisi Pria maupun Komisi Perempuan GKP Jemaat Garut. Renungan pada hari ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Berada di bawah judul hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat sejenak gambar yang berikut ini, ya, berlihat. Kita melihat ada peran pria atau suami atau bapak untuk terlibat mengurus rumah tangga. Kita juga melihat ada gambar anak kecil atau anak-anak dalam rumah tangga tersebut yang juga turut membantu pekerjaan dalam rumah tangga. Demikian juga dengan peran perempuan, kaum ibu yang juga ambil bagian di dalam pekerjaan rumah tangga. Bapak Ibu, dari gambar ini kita bisa melihat ada hal yang mungkin menjadi tidak biasa. Ketika dilihat seorang pria atau seorang suami, seorang ayah terlibat di dalam pekerjaan rumah tangga. Mungkin saja di antara kita masih ada kaum pria, kaum bapak yang berpikir mengurus rumah itu adalah pekerjaan istri. Bahwa pekerjaan istri adalah mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan pekerjaan suami? Ya, pekerjaan suami hanya mencari nafkah. Mungkin saja Bapak Ibu itu masih ada dalam pemikiran kita. Mungkin saja hal tersebut juga masih berlaku dalam keluarga kita, dalam anggota rumah tangga kita. Sehingga tidak atau bahkan merasa aneh kalau dilihat seorang pria melakukan pekerjaan rumah tangga, mungkin jadi gunjingan begitu ya, mungkin jadi omongan, kok dia laki-laki tapi malah mencuci pakaian istrinya lagi. Dia laki-laki kok malah mencuci piring, emang istrinya kemana? Begitu. Sehingga budaya patriarkal tanpa kita sadari semakin erat dan semakin terlihat dalam rumah tangga kita. Jika itu memang masih terjadi di antara kita. Dan akhirnya juga yang muncul adalah merasa aneh kalau dia memperlakukan anggotanya, anak laki-lakinya dan anak perempuannya menjadi setara. Bahwa sejak kecil kita selalu dibentuk laki-laki itu harus bekerja di luar, sementara perempuan itu bekerja di dalam rumah. Tidak pernah sebaliknya. Dan mungkin tidak pernah juga kita melibatkan anak-anak kita untuk turut membersihkan rumah kita. Perempuan, ini juga bukan berarti ketika kita bicara soal kesetaraan gender, lalu yang perempuan merasa, wah posisi saya jadi lebih tinggi dong daripada kaum laki-laki. Tidak juga seperti itu. Ketika seorang perempuan dalam rumah tangga dipercaya untuk memberikan nafkah lebih besar dibandingkan dari suaminya, itu tetap menjadi berkat dari Tuhan untuk rumah tangga tersebut. Ketika dipercaya seorang istri, seorang ibu, perempuan yang juga turut bekerja di luar rumah untuk menopang kebutuhan hidup dalam rumah tangga, itu adalah berkat Tuhan, campur tangan Tuhan.
Karena yakinlah dalam hidup rumah tangga, berkat Tuhan itu mengalir dari banyak pintu kepada setiap anggota keluarganya. Dan itu untuk kehidupan keluarga. Tidak bisa dikatakan hanya untuk pria saja atau wanita saja. Dua-duanya dapat dipakai oleh Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ditanyakan kepada kita saat ini, bisakah hadir kesetaraan di dalam rumah tangga kita? Tentu kita bisa menjawab, ya, bisa. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah ketika kita memutuskan untuk berumah tangga. Memang benar kita punya latar belakang, adat istiadat, tradisi, hubungan masyarakat, pengalaman-pengalaman yang akhirnya membentuk pola pikir kita bahwa laki-laki harus menjadi yang utama, bahwa laki-laki harus menjadi yang pemimpinnya. Tetapi dalam bacaan kita, surat Kolose ini menuliskan dari pasal 3 hingga pasal 4 ini bertemakan tentang pengajaran. Salah satu bagian yang kita baca adalah tentang kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, di mana kita melihat di dalam ayat 18, hai istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dan ayat 19, hai suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Artinya di sini kita mau diperlihatkan ada timbal balik. Lalu bukan berarti loh Bu, kata tunduk itu hanya ada di dalam ayat 18, hanya untuk para istri kepada suaminya. Lalu pertanyaannya, apakah Bapak Ibu atau khususnya untuk ibu-ibu, apakah ibu-ibu akan tunduk kepada suami ketika suami meminta ibu-ibu untuk melakukan hal yang tidak baik, hal yang tidak berkenan? Misalnya, ibu kamu curi singkong sebelah itu ya supaya kita bisa makan. Apakah itu akan dilakukan hanya demi melakukan kata tunduk begitu? Karena yang sebenarnya harus dilakukan oleh kaum pria juga dalam teks kita adalah mereka mengasihi, mereka peduli, mereka menyayangi kaum perempuan, istri-istri mereka juga. Bukan hanya sekedar mereka menuntut untuk para istri tunduk kepada dia, hormat kepada dia, tanpa dia bisa mengasihi istri, anak, dan anggota keluarga yang lain. Dan bagaimana seorang istri akan tunduk kepada suaminya adalah ketika suaminya menunjukkan hal yang baik, hal yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan sebaliknya. Karena dalam rumah tangga dikatakan pria adalah pemimpin, lalu perempuan mendampingi. Bagaimana bisa mengikuti seorang pemimpin kalau pemimpinnya tidak melakukan hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan? Maka dari teks ini kita mau diperlihatkan dalam rumah tangga itu bukan hanya satu orang yang berperan. Misalnya saja rumah tangga ini hanya harus dilayani oleh perempuan, rumah tangga ini hanya harus dilayani oleh kaum pria. Tidak. Dalam rumah tangga, setiap anggota keluarga di dalamnya itu punya peran, kewajiban, dan hak yang sama untuk memberikan kasih di dalam rumah tangga tersebut. Pria, wanita, baik sebagai suami dan sebagai istri, juga anak-anak, relasinya harus penuh dengan cinta kasih, harus penuh dengan kelemah lembutan, harus penuh dengan rasa saling menghormati satu sama lain. Kalau itu semua tidak ada dalam rumah tangga kita, ya bisa saja hal yang tadi dikhawatirkan atau bahkan yang sekarang sudah terjadi adalah pria merasa diri harus lebih ditaati tanpa kompromi, atau perempuan harus lebih dihormati oleh anggota keluarga yang lain karena dia punya peran lebih, atau bahkan anak-anak karena merasa lebih milenial, lebih punya pemikiran yang
now, zaman sekarang, jadi dianggapnya orang tua ini kolot, tidak dapat mengikuti alur pikir anak, atau bahkan orang tua yang sangat otoriter kepada anaknya, sehingga tidak sekalipun mau mendengarkan. Kalaupun mendengarkan, ya tetap dengan paksaan atau dengan ancaman. Lihat ya, nanti kalau kamu tidak berhasil, kamu akan begini dan begitu. Lihat ya, dengar ya, apa kata bapak, apa kata mama, begitu. Itu sebuah ancaman Bapak Ibu Saudara. Tetapi doa yang tulus dari orang tua adalah ketika ia tidak mengancam, ia tidak menghakimi apa yang menjadi keinginan anaknya. Demikian pun sebaliknya. Artinya dalam hidup rumah tangga, peran seorang ayah, peran seorang ibu, peran seorang anak itu penting untuk sama-sama menghadirkan kasih. Seperti dalam Matius pasal 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah ini tidak mensyaratkan seseorang lebih tinggi, tetapi perintah ini adalah menunjukkan bagaimana kasih itu harus diberlakukan kepada semua orang dengan standar yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belum terlambat untuk kita memperbaiki atau memperbaharui peran, tanggung jawab, atau bahkan tugas-tugas kita di dalam kehidupan rumah tangga kita. Belum terlambat untuk kita memperbaiki diri kita sendiri. Belum terlambat bagi kita untuk turun tangan, bekerja, membantu pekerjaan di rumah tangga kita masing-masing. Belum terlambat untuk kita menunjukkan teladan yang baik di dalam rumah tangga kita. Semua dapat dimulai dari saat ini, dari sekarang ini. Sehingga kita semua, baik pria, laki-laki, anak-anak, tua dan muda, sama-sama punya hak, punya kewajiban yang sama untuk saling mengasihi, saling menghormati, dan mengedepankan kasih di dalam kehidupan keluarganya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk mewujud nyatakannya di dalam keluarga kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akhiri bersama di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan kembali firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa kami semua punya peran yang sama, kewajiban yang sama untuk menghadirkan kasih di dalam rumah tangga kami. Kiranya firman Tuhan boleh berbuah di dalam hidup kami. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, di mana setiap anggota keluarga di dalamnya dapat saling mengasihi, saling menghormati, dan melakukan nilai-nilai kasih di dalamnya. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menjadi berkat, menjadi teladan yang baik di dalam keluarga kami. Berkati kami semua Tuhan dalam setiap usaha, kesehatan, rencana masa depan kami dalam pendidikan untuk anak-anak kami ataupun dalam pekerjaan kami yang saat ini mengalami kesulitan. Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati dan memberikan anugerah di dalam hidup kami sehingga kami dapat melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan dan kami senantiasa dapat menyatakan rasa syukur kami hanya kepadamu. Tuhan yang Maha Pengasih, segala doa dan harapan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai dan memberkati kami hari demi hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin.